يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعلوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذوه له بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم أمهات نسائكم وربائكم اللاتي في هجوركم
في حجوركم نسائكم من من نسائكم نسائكم التي اللاتي دخلتم دخلتم بهن بهن فإن لم تكونوا فإن لم دخلتم تكونوا دخلتم بهن بهن فلا جناح جناح عليكم عليكم وحلائل وحلائل أبنائكم أبنائكم الذين الذين من من أصلابكم وأن وأن تجمعوا وإن بين تجمعون الأختين وإن إلا تجمعوا ما بين قد سلف الأختين إلا ما قد سلف إن إن الله كان الله كان غفورا رحيما رحيما صدق الله. الله Amin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Dina Zulaida, Eskom SAG, untuk menyampaikan materi kepada kita semua via Zoom. Kami persilahkan. Iya, suara saya kedengaran. Man, Bu, Ustazah. langsung Ya, Ustazah. boleh dijadikan konkurs saya. Monitor, Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus YBM PLN LMK, ya, Ibu Yuli, Pak Iskandar, dan Ibu MC. Mohon maaf saya tadi terlewat namanya. Bu Siti. Oh, Bu Siti, ya. Ya, semoga segenap pengurus YBM PLN LMK senantiasa dalam naungan Allah, dilindungi Allah, dan sehat selalu. Yang saya hormati dan cintai juga ibu-ibu, orang tua wali siswa penerima beasiswa YBM PLN, ya, yang luar biasa, sudah semangat pagi-pagi, siap untuk belajar. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya izin share ya Ibu. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai Rasulullah teladan sepanjang masa. Ada yang tahu Ibu hari ini sudah masuk bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal, Masya Allah. Ya, betul. Jadi, Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat, ya, di sekeliling kita itu sudah mulai banyak sekali yang mengadakan acara-acara peringatan, gitu ya, Rasulullah Maulid Nabi, gitu. Nah, bagaimana sebetulnya kaitan kita menjadikan Rasulullah teladan dan bagaimana kita mensikapi gitu ya bulan Maulid ini. Nah, baik kita lihat ya di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir ya berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Insya Allah ya Ibu-Ibu ya. Jadi eh, Rasulullah ya sudah jelas diutus Allah ini untuk menjadi suri tauladan yang terbaik bagi kita ya. Dan meneladani Rasulullah ini dalam berbagai hal ya, perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Nah, mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Gitu ya. Kalau ibu-ibu ditanya, kenapa ibu-ibu cinta sama orang tua ibu, sama ibunya, atau cinta sama ayahnya? Kalau ditanya, kenapa kita cinta sama ibu kita? Tentu kita jawab, karena ibu kita yang ngurusin kita dari kecil, gitu ya. Yang melahirkan kita, ya. Yang dalam kandungannya kita dibawa-bawa kemana-mana, ya. Yang kita lapar, dikasih makan. Kita sedih, dihibur, ya. Kita minta apa, dibelikan, gitu ya. Nah, kita kenal, gitu ya, ibu kita. Jadi, karena kita kenal ibu kita, maka kita pun cinta sama ibu kita. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Berarti kita harus kenal Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, ya, beliau katakan, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku lagi, wahai anakku, itu termasuk sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Ya, Insya Allah ya Ibu ya. Jadi eh, barang siapa ya, waman ahabbani ya, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka aku bersamanya di surga. Nah, hadis ini menjelaskan kita gitu ya, bahwa kita itu harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga. Ya. Jadi kalau kita ingin di surga bersama-sama dengan Rasulullah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah. Dan bagaimana cinta kepada Rasulullah itu bisa muncul, berarti kita harus kenal Rasulullah. Nah, Rasulullah juga bersabda, ya, tidak sempurna iman seorang dari kalian ya, la yu'minu ahadukum hatta, sehingga akuna ahabba ilaihi, menjadikan aku lebih ia cintai min dari walidihi, orang tuanya, wa walidihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi tidak sempurna gitu ya iman kita kalau kita tidak menjadikan Rasulullah ini lebih kita cintai dari orang tua kita, dari anak kita, dan dari seluruh umat manusia. Nah, inilah gitu ya mengapa kita harus mencintai Rasulullah ya, karena kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga, dan kita ingin gitu ya iman kita ini sempurna. Nah, bagaimana untuk mencintai? Makanya tadi kita harus mengenal Rasulullah. Ya, sedikit kilas ya tentang biografi Rasulullah, gitu ya.
kita udah tentu ibu-ibu sudah kenal ya, udah paham ya. Jadi tidak ada salahnya kita ulang sedikit ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini termasuk suku Quraisy dan suku Quraisy ini termasuk keturunan Nabi Ismail ya, putra Ibrahim. Jadi Rasulullah ini bersambung ya sampai Ibrahim sampai bersambung terus sampai Nabi Adam ya. Insya Allah ya. Jadi langsung keturunannya lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah ya, ayahnya bernama Abdullah dan beliau wafat sebelum Rasulullah dilahirkan. Artinya Rasulullah ini lahir sebagai anak yatim ya. Pada saat itu status Rasulullah sudah menjadi yatim piatu yang kemudian akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, Rasulullah ini terkenal jujur, amanah, dan bijaksana sehingga diberi gelar Al-Amin. Jadi kita lihat dari kecil ini Rasulullah sudah menjadi sosok yatim piatu, gitu ya, yang kemudian bisa berkembang, gitu ya, dan menjalani kehidupannya ini dengan tegar, gitu ya, bahkan bisa berdakwah dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa menjadi yatim itu bukan penghalang kesuksesan, ya. Jadi ibu harus yakin gitu ya bahwa anak-anak kita sekalipun anak kita yatim, anak kita ini mampu gitu ya, sukses gitu ya. Yang penting ada dukungan dari sekitarnya ya. Yang terutama adalah dari ibunya. Nah, Rasulullah kemudian ketika remaja ini ya, menjadi masa mudanya ini Rasulullah menjadi pedagang gitu ya. Dan pedagangnya ini enggak pedagang yang kecil-kecilan, tetapi sudah go internasional ya. Rasulullah kan tinggal di Mekah, tapi sudah berdagang sampai ke negeri Syam, ya. Negeri Syam itu sekitar daerah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Dan integritasnya, gitu ya. Jadi selain itu kan apa kepribadiannya ini yang membuat orang-orang percaya, gitu ya. Sampai Khadijah binti Khuwailid ini, seorang janda kaya, ingin mempersunting Rasulullah yang saat itu masih berusia 25 tahun. Rasul menikah dengan Khadijah ya dan memiliki 6 anak ya. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Dari semua anak Rasulullah ya, yang laki-laki semuanya meninggal di usia yang masih muda ya. Dan dari Fatimah gitu ya, Rasulullah ini yang kemudian anak-anaknya Fatimah inilah yang menjadi menjadi keturunan Nabi ya. Jadi nah kalau kita lihat masa kenabiannya ya Rasulullah ini diangkat menjadi nabi itu dengan Iqra ya di surat Al-Alaq di usia 40 tahun pada saat menyendiri di goa dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudatsir ya. Jadi ketika turun surat Al-Mudatsir ini maka dakwah Rasulullah itu sudah eh, terang-terangan gitu ya. Bukan Syria lagi, bukan sembunyi-sembunyi. Dan usia 40 tahun ini, kalau kita lihat Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, ini usia yang menandakan kematangan seorang, ya, baik secara fisik, ya, emosional, spiritual, intelijennya, ya, semua ini menjadi usia yang matang, gitu. Nah, makanya sesudah usia 40, itulah yang nantinya menentukan apakah akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Gitu. Nah, makanya bagi kita gitu ya, usia 40 ini usia yang harus diwaspadai ya. Kenapa? Karena sesudah usia 40 itu biasanya kebiasaan-kebiasaan itu akan berulang seperti kebiasaan yang biasa dilakukan gitu ya. Jadi kalau orangnya ahli ibadah misalnya sesudah usia 40, nah itu akan terus dia melakukan ahli ibadah gitu ya. Tapi kalau dia ahli maksiat sesudah 40 dia tidak warning gitu ya nggak jaga maka dia akan terus menjadi ahli maksiat. Makanya ini usia yang rawan gitu ya yang harus kita perhatikan.
Dan setelah Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah karena kondisi Mekah yang sudah tidak memungkinkan. Di Madinah, Rasulullah mempersatukan suku-suku, mendirikan masjid, gitu ya. Rasulullah juga melakukan peperangan, ya, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, gitu ya. Kemudian juga menjalin diplomasi, gitu ya, seperti Perjanjian Hudaybiyah. Nah, Perjanjian Hudaybiyah inilah yang menjadi titik balik hubungan Muslim dengan Quraisy. Dan akhirnya pada tahun 632 Masehi, Rasulullah menyampaikan khutbah, ya, yang dikenal dengan khutbah wada, ya. Dan beberapa bulan setelah khutbah tersebut, Rasulullah jatuh sakit dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang sama, gitu ya, di rumah istri beliau Aisyah dalam usia 63 tahun, ya. Jadi usianya umat Nabi Muhammad, ya, eh, apa, kalau Rasulullah kan usianya sedemikian, gitu ya. Jadi ini menjadi batas, gitu ya, yang warning, gitu ya, untuk kita. Nah, apa sih, gitu ya? Tadi kita udah tahu ya bagaimana latar belakang Rasulullah. Dan ternyata Masya Allah, gitu ya, Rasulullah ini memiliki kesempurnaan, ya, kesempurnaan fisik, kesempurnaan adab, gitu ya. Dan eh, Allah telah memilih, gitu ya, Rasulullah, ya. Di antara kesempurnaan fisik ini, kesempurnaan ini istimewa, gitu ya, yang tidak dimiliki oleh insan lain. Ya. Demikian juga dengan adab dan akhlaknya Rasulullah, ya. Jadi akhlak beliau ini memadukan antara pembunuhan terhadap hak Allah, ya, sebagai rohnya, dan penghargaan kepada manusia. Jadi Rasulullah ini tawazun, ya. Bagaimana ibadahnya ini dan juga hablum minannasnya ini, gitu ya, itu tawazun, tidak mementingkan yang kiri, gitu ya, atau yang kanan, tetapi seimbang. Baik, kita lihat bagaimana ciri Rasulullah, gitu ya, ciri fisik, ya. Imam At-Tirmizi ini termasuk ulama yang fokus, gitu ya, membahas tentang ciri fisik Rasulullah, gitu ya. Nah, yang pertama, Rasulullah berperawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, ya, dengan perawakan sedang, memiliki postur sedang, dan fisiknya bagus, bahunya bidang, gitu ya. Jadi kalau ngebayangin eh, seperti itulah, gitu ya, kalau kita membayangkan Rasulullah, gitu ya, posturnya sedang, fisiknya bagus, bahunya bidang. Kemudian rambutnya Rasulullah ini tidak lurus menjurai, ya, berambut ikal, berambut lebat, panjangnya sampai ke tengah, atau dalam riwayat lain pertengahan kedua telinga, atau riwayat lain juga hingga cuping telinga, ya. Jadi kebayang, gitu ya, Bu, ya, ya. Tapi tetap aja, gitu ya, walaupun kita kebayang, tapi eh, kita belum pernah melihat fisiknya, gitu ya, tetapi kita mampu bisa membayangkan. Nah, jadi bahkan dikatakan di sini eh, beliau mempunyai rambut yang menjulur sampai pundak, bahu beliau lebar, dan beliau bukan orang yang bertubuh pendek ataupun terlalu tinggi. Ciri yang ketiga, ya, berkulit putih, bagaikan disepuh oleh perak. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan, ya. Jadi Abu Hurairah berkata Rasulullah berkulit putih bagaikan disepuh perak, rambutnya agak bergelombang. Kalau Anas bin Malik mengatakan Rasulullah berpawakan tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Nah, ciri yang keempat, uban beliau ini tidak mencapai 20 helai di kepala ataupun jenggot. Ya. Dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, juga terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjulai. Allah Azza wa Jalla mengutusnya pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Dan uban beliau tidak mencapai 20 helai di kepala ataupun jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima,
Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Ya. Jadi Bu tahu ya, kalau orang jalannya turun itu, jadi fokusnya itu di tumit ya, apa namanya? Tumit ya di belakang. Jadi jalan, tapi tumitnya neken. Oke. Jadi jika berjalan, gitu ya, beliau berjalannya dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Dan aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan setelahnya. Kemudian yang keenam, kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal, kepala beliau besar, tulang-tulang panjangnya besar, bulu-bulu dadanya panjang, mulut beliau besar, sudut mata beliau besar, daging pada tumit beliau sedikit. Ya. Nah, yang ketujuh, tampan. Ya, ganteng gitu, Ibu. Jadi beliau ini lebih indah dibanding bulan. Ya. Jabir radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW di malam bulan purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan. Ya, ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan. Abu Ishaq radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Bara bin Azib, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Ia menjawab, tidak, tetapi seperti bulan. Nah, Abu At-Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang tersisa di muka bumi ini dengan pernah melihat Rasulullah selainku. Ya. Beliau berkulit putih, tampan, dengan perawakan sedang. Masya Allah ya Ibu ya. Nah sekarang ini kira-kira udah kebayang nggak gitu ya, bagaimana fisik Rasulullah ya. Jadi kita bisa membayangkan ya, seorang laki-laki yang berperawakan sedang, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, ya, ikal, kulitnya tidak putih, tidak coklat, gitu ya. Dan wajahnya ini tampan, gitu ya, seperti lebih indah, gitu ya, daripada bulan. Nah, ini ciri fisik Rasulullah. Nah, bagaimana akhlak dan adab Rasulullah, ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat adab dan adab ini banyak sekali Bu ya. Jadi ini juga saya masukkan beberapa dan ternyata banyak juga gitu ya. Jadi kita lihat bahwa karena Rasulullah ahsanan nasi khuluq, ya. Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Jadi udah jelas gitu ya. Rasulullah ini adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Kenapa ya? Kemudian akhlaknya ini adalah Al-Quran ya. Karena khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian di surat Al-Imran dikatakan Rasulullah ini berlaku lemah lembut. Gitu. Orangnya lemah lembut gitu ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, Rasulullah pun keras terhadap orang kafir, gitu ya. Dan Rasulullah ini rahmat bagi sekalian alam, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Jadi Rasul ini baik gitu Bu ya, baik kepada manusia, gitu ya, yang ataupun makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, kemudian Rasulullah ini akhlaknya menjadi teladan ya, utama bagi kita semua ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi sudah ada pada diri Rasulullah ini suri teladan yang baik. Kemudian Rasulullah ini adalah orang yang paling banyak sekali bersyukur ya. Dalam eh, dikatakan wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang datang. Beliau menjawab dengan ringan, ya. Beliau katakan, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang banyak
pandai bersyukur gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Rasulullah ini sudah menjadi hamba yang dijamin ya oleh Allah masuk surga gitu ya. Tetapi beliau tetap gitu ya ingin menjadi hamba yang paling banyak bersyukur. Kemudian Rasulullah pun banyak beristighfar ya. Dan demi Allah gitu ya, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari gitu ya. Jadi Rasulullah yang dijamin surga gitu ya, itu beristighfar sampai lebih dari 70 kali dalam sehari gitu ya. Masya Allah gitu ya, Bu ya. Itu yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kita yang belum harusnya lebih lagi gitu ya dalam hal beristighfar ini. Nah, akhlak beliau apa? Beliau itu sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jika ketika Rasulullah melihat gumpalan awan, itu terlihat di wajah beliau isyarat seakan tidak suka. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, orang-orang umumnya senang melihat gumpalan awan karena berharap guyuran hujan. Sementara engkau terlihat tidak suka. Rasulullah SAW bersabda, Ya Aisyah, wa ma yu'minuni an yakuna fihi azabun qad uzziba qaumun birrih. Ya. Wahai Aisyah, adakah yang menjamin ya, memberi jaminan kepadaku bahwa tidak ada azab di balik awan itu karena ada kaum yang diazab dengan menggunakan angin. Rasulullah pun yang paling pemberani ya, orang yang paling pemberani. Jadi pada suatu malam penduduk Mekah dikejutkan oleh suara keras sehingga semua bergegas menuju ke arah tersebut gitu ya. Nah, saat mereka sedang berangkat menuju sumber suara, justru mereka berjumpa dengan Rasulullah yang sedang dalam perjalanan pulang dari sumber tersebut ya. Ternyata Rasulullah telah mendatangi sumber suara sebelum yang lain datang. Rasulullah lembut dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi Rasulullah pernah berjumpa dengan Arab Badui, lalu orang itu menarik selendang yang beliau kenakan, gitu ya, sehingga meninggalkan bekas di pundak Rasulullah. Lalu orang itu berkata, Wahai Muhammad, berilah aku sebagian dari harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu. Ya, jadi kalau ditarik selendang kita dengan orang yang nggak dikenal, gitu ya, apalagi sampai memberikan bekas di pundak kita, marah nggak ibu-ibu? Kesel ya, apalagi nggak dikenal siapa sih ini orang kenapa gitu kan. Tapi Rasulullah tidak marah. Beliau menoleh dan menyuruh para sahabatnya agar memberi sesuatu kepada orangnya. Ya. Kemudian akhlak dan adabnya ya Rasulullah ini tidak pernah komplain ya terhadap khodimatnya ya sekalipun kata gitu ya. Gitu ya. Nah, Anas bin Malik ya pernah tinggal dan membantu Rasulullah selama 10 tahun gitu ya. Jadi Anas ini membantu baik dalam perjalanan maupun ketika di rumah. Nah, Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah selama 10 tahun itu tidak pernah berkata kepadanya. Dan beliau juga tidak pernah menyalahkan Anas terhadap apa yang dilakukan dengan mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Atau terhadap apapun yang tidak dilakukan dengan mengatakan, kenapa engkau tinggalkan? Ya. Insya Allah ya Bu ya. Jadi terhadap eh, asisten rumah tangga gitu ya, atau asisten kok Anas ini kan baik di rumah maupun di perjalanan ya. Jadi kepada asisten kita gitu ya, akhlak Rasulullah ini Masya Allah gitu ya tidak pernah komplain, nggak pernah marahin, gitu ya, nggak pelit juga, gitu kan. Nah, ini yang menjadi ya, ciri Muslim, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan betapa banyak juga kita lihat ART itu yang eh, merasa diperlakukan tidak adil, gitu ya, sama majikannya. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat Rasulullah tidak pernah sekalipun berlaku tidak adil, ya. Berkata aja nggak, nanyain kenapa gelasnya dicuci kayak gini, gitu ya. Kenapa ini belum disapu, kenapa belum dipel, itu juga nggak.
Nah, ini yang harus menjadi contoh kita, ya. Berlaku baik kepada khodimat kita, ya, yang membantu kita. Rasulullah tidak pernah memukul siapapun kecuali kondisi perang, ya. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau, ya, kecuali dalam jihad fisabilillah, gitu ya. Rasulullah ini manusia paling agung, paling mulia, dan paling luhur akhlaknya. Jadi kalau kita lihat akhlak Rasulullah, gitu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Dari Abdullah bin Umar, ya, dan Anas bin Malik, Rasulullah alaihissalam orang yang paling agung, paling mulia, dan paling luhur akhlaknya. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan nista, tidak pernah mencela, dan beliau bukan tipe orang yang suka melaknat, ya. Jadi nggak pernah nyela, Bu, gitu ya. Makanan enak atau tidak enak, beliau tidak pernah cela, ya. Dihidangkan, beliau bersyukur, ya. Yang ada disyukuri, gitu ya. Bukan dicela, gitu ya. Atau juga tidak pernah melakukan penistaan kepada orang lain. Jadi akhlak beliau ini adalah paling agung, paling mulia, dan paling luhur akhlaknya. Nah, beliau juga paling dermawan. Ya, Rasulullah sangat dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Ya, kedermawanan ini mengalahkan angin yang berhembus. Ya. Jadi kalau ada yang meminta, gitu ya, pasti beliau akan berikan. Ya, meskipun yang diminta itu banyak, gitu ya. Jadi ada ketika itu seorang Arab Badui, dia minta ghanimah. Ya, maka Rasulullah memberikan ghanimah yang sangat banyak karena beliau berharap orang ini dan pengikutnya nanti mendapatkan kebaikan. Nah, setelah mendapat ghanimah yang banyak, orang Badui itu pulang ke kaumnya dan dikatakan, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke agama Islam. Karena Muhammad SAW memberikan sesuatu sebagaimana pemberian orang yang tidak takut kemiskinan. Gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi Rasulullah kalau memberi yang terbaik gitu. Ya, banyak gitu ya. Bukan dipikir-pikir, untung nggak saya gitu ya. Atau ntar saya dapat apa. Ya. Tapi tidak. Tapi Rasulullah memberikannya banyak. Sampai orang Badui tadi saking gembiranya gitu ya, dia ngajak kaumnya bahwa Muhammad ini benar agamanya gitu ya, dia ngasih itu nggak takut miskin. Nah, ini eh, kedermawanan Rasulullah gitu ya. Jadi ketika memberi itu nggak mikir-mikir untung atau rugi, kalau kasih kasih yang terbaik, ya, yang terbanyak, ya. Nah, kemudian Rasulullah ini zuhud terhadap dunia, ya. Jadi kalau misalkan dikatakan ya bahwa Rasulullah ini mau minta apapun, Allah pasti akan kasih, ya, nggak akan ditolak. Namun ketika Rasulullah diberi pilihan mau hidup di dunia semaunya atau menemui Robnya, ya, Rasulullah memilih untuk menemui Robnya. Jadi demikian, ya. Saking zuhudnya terhadap dunia, Rasulullah juga pernah menahan lapar selama berhari-hari. Ya. Dan sampai Rasul meninggal pun tidak meninggalkan warisan yang banyak, ya, berupa emas, perak, atau binatang ternak. Beliau hanya meninggalkan senjata dan baju besi yang digadaikan kepada seorang Yahudi untuk kebutuhan keluarganya. Jadi sangat demikian ya sikap Rasulullah terhadap dunia, gitu ya. Zuhud itu meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Ya. Jadi mudah gitu ya. Kalau orang-orang yang zuhud ini mudah memberikan sesuatu tanpa memikirkan untung rugi buat dia. Nah, kita lihat Rasulullah juga pemimpin yang sangat perhatian kepada umatnya. Ya. Jadi beliau ini ya Rasulullah memenuhi panggilan atau undangan dari mereka, ya, dan jika mampu Rasulullah memberikan kebutuhan mereka. Rasulullah bergaul dengan berbagai kalangan. Jadi
Rasulullah itu mudah bergaul gitu ya, dan juga bercanda. Namun dalam candanya ini Rasulullah tidak pernah berdusta. Ya, pernah ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala inni la aqulu illa haqqan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami. Beliau menjawab, bersabda, sesungguhnya saya tidak mengucapkan apapun kecuali yang benar. Ibu-ibu masih mendengarkan ya? Udah bosan nggak? Masih saja. Iya, masih banyak ini ya. Dipercepat dah kalau gitu ya. Nah, akhlak yang berikutnya adalah Rasul ini prioritas terhadap amalan-amalan utama, gitu ya. Jadi kalau dikatakan amalan apa yang paling dicintai Allah, Rasul mengatakan sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi ini amalan-amalan yang utama, gitu, yang prioritas ya. Dan Rasulullah ini berbakti ya kepada ibu bapaknya, menganjurkan kita untuk berbakti kepada ibu bapak. Ya. Eh, Jika ditanya kepada siapa aku harus berbakti, Rasul menjawab ibumu. Ditanya lagi kepada siapa? Kedua kali dijawab ibumu. Yang ketiga kepada siapa? Ibumu. Baru ditanya lagi kepada siapa? Baru beliau menjawab ayahmu. Kemudian kerabat yang terdekat dan seterusnya. Jadi Rasulullah sangat-sangat menganjurkan kita gitu ya untuk memuliakan ibu kita bahkan sampai 3 kali gitu ya baru kemudian ayah dan kerabat yang terdekat dan seterusnya ya. Nah kemudian juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi wahai Robku apakah ini gitu ya. Jadi ketika mayit diangkat derajatnya mayit diangkat derajatnya eh, setelah kematiannya gitu ya kemudian Eh, maka ia pun bertanya, wahai Robku, apakah ini? Maka dijawab, anakmu telah memintakan ampun untukmu. Jadi adab terhadap orang tua itu ya, yang tadi eh, berbakti kepada orang tua ketika masih hidup dan mendoakan kedua orang tua ketika sudah meninggal. Jadi apa yang kita doakan, kita mohonkan ampun untuk orang tua kita, Allah kabulkan gitu ya dan Allah angkat derajat orang tua kita ya karena doa yang dan istighfar itu yang kita mintakan ya untuk mereka. Nah, Rasulullah ini orang yang memuliakan tetangga gitu ya. Dari Aisyah, aku pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 orang tetangga. Kepada siapakah aku harus memberikan hadiah? Beliau menjawab kepada orang yang lebih dekat pintunya denganmu di antara mereka berdua. Gitu ya. Jadi kalau kita punya hadiah cuma satu, bingung mau kasih yang mana nih. Gitu ya. Nah berarti cari tetangga yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Nah Rasulullah juga jadi akhlaknya terhadap tetangga ini masya Allah gitu ya, senang berbagi makanan. Gitu ya. Zubair berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin sejati orang yang senantiasa merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ya. Nah, ini termasuk akhlak dalam bertetangga. Bagaimana kita harus memperhatikan kondisi tetangga kita. Ya. Jadi eh, kita tidak dikatakan mukmin sejati kalau kita kenyang sendiri, gitu ya, sementara tetangga kita kelaparan. Dan juga termasuk akhlak adalah tidak mengganggu tetangga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Ya, jadi hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita terhalang masuk surga karena nyinyir kita terhadap tetangga atau akhlak kita terhadap tetangga itu buruk. Ya, nah makanya perlu diperhatikan gitu ya. Udah banyak ibadahnya gitu ya, sholatnya rajin, tilawah rajin, sedekah rajin, tapi ternyata sama tetangga akhlaknya buruk gitu ya. Nah ini dikatakan tidak masuk surga, jadi sayang-sayang gitu ya ibadah yang sudah dilakukannya.
Nah, kemudian kepada teman gitu ya, itu juga berbuat baik kepada teman ya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling berbuat baik kepada temannya ya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Jadi akhlak kita terhadap sesama ya, terhadap teman gitu ya, itu harus baik. Kenapa? Karena itu sebaik-baik teman di sisi Allah. Gitu ya. Nah, kemudian menyantuni janda dan fakir miskin ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha untuk menyantuni janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang rajin berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Insya Allah ya. Jadi untuk para muslimin gitu ya, para muzaki yang mengadakan atau ya, yang memberikan santunan kepada janda dan fakir miskin, keutamaan mereka itu Masya Allah gitu ya. Mereka itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Itu kan sempurna banget gitu Bu ya. Jadi, nah ini keutamaan gitu ya. Orang-orang yang menyantuni janda dan fakir miskin. Nah, akhlak yang berikutnya itu berterima kasih kepada manusia gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, jadi kita ini perlu pandai-pandai menempatkan diri gitu ya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berterima kasih. Kenapa? Karena itu merupakan bagian syukur kita kepada Allah. Kemudian mendoakan orang tua yang sudah meninggal, gitu ya. Memuliakan tetangga. Oh, ini tadi udah kelewat ya, Bu ya. Nah, kemudian hmm, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, ya. Menjaga persatuan dan persaudaraan dan membalas kebaikan dengan kebaikan, ya. Nah, ini akhlak-akhlak ya yang dimiliki oleh Rasulullah gitu ya. Dan seyogyanya kita pun memiliki gitu ya anak-anak tersebut. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah kenal Rasulullah dari sisi fisiknya, juga akhlaknya dan adabnya. Nah, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah? Jadi mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Ya. Nah, Al-Quran ini kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk semua umat dan terjaga kesuciannya hingga hari kiamat nanti. Dan Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita. Ya. Kemudian mukjizat lainnya, makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Ini kisah di waktu perang Khandaq, ya, perang Parit. Jadi Rasulullah ingin membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Dan pada saat itu cuacanya panas, para pekerjanya itu terlihat kehausan dan kelaparan. Nah, ada sahabat yang melihat kasihan gitu ya, lihat kondisi para sahabat yang lain. Akhirnya Jabir bin Abdullah ini minta istrinya untuk masak gitu. Tapi Jabir ini ngundangnya cuma Rasulullah dan beberapa sahabat gitu ya. Namun ternyata nggak disangka Rasulullah ngundang semuanya gitu ya, semua orang gitu ya, semua sahabat ya untuk makan. Jabir dan istrinya bingung. Kenapa? Karena ternyata di rumah mereka makanannya cuma sedikit gitu ya. Takut kalau tidak mencukupi semuanya ya atas izin Allah. Nah, makanan yang sedikit itu ternyata cukup untuk semua, termasuk untuk keluarga Jabir dan semua yang makan itu merasa puas gitu ya, kekenyangan. Nah, mukjizat yang ketiga, pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi gitu ya. Jadi pada perang Khandaq itu juga ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah batunya ini keras sekali, susah dipecahkan. Kemudian Rasulullah ngambil cangkul gitu ya, dan berucap Bismillah, kemudian Rasulullah memukul batu tersebut. Pada pukulan pertama, terlihat Rasulullah mendapatkan hal yang gaib gitu ya. Terus Rasulullah katakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku bisa melihat istananya yang berwarna merah saat ini. Kemudian ucapkan bismillah dan pukul lagi yang kedua.
Kemudian terdapat tanda lagi. Allahu Akbar. Aku diberi tanah Persia. Demi Allah, aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Pada pukulan yang ketiga, sama juga diberikan tanda. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Aku diberikan kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku aku bisa melihat pintu gerbang San'a. Jadi setelah itu batu besar itu hancur dan apa yang dilihat oleh Rasulullah tersebut menjadi kenyataan ya. Di kemudian hari tanah Syam ya, Persia dan Yaman berhasil ditaklukkan Islam dan disinari cahaya Islam. Nah, mukjizat yang keempat memancar air dari sela-sela jemari Rasulullah ya. Jadi waktu itu kaum muslimin ini kehabisan air untuk minum dan berwudu. Yang ada itu hanya air di wadah Rasulullah, gitu ya, itu juga nggak banyak. Terus orang-orang berebut untuk mendapatkan air tersebut. Rasul bingung, ini kenapa gitu nih orang-orang berebut gitu. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan demikian gitu ya? Mereka mengatakan, kami nggak punya air untuk minum dan berwudu kecuali dari milik Rasulullah. Nah, mendengar tersebut, Rasulullah mencelupkan jari tangannya ke dalam wadah dan atas izin Allah air mengalir dari sela-sela jemari Rasulullah gitu ya, seorang mata air dan mencukupi kebutuhan sahabat semua saat itu. Ya. Dari Jabir bin Abdullah ya, dia katakan jumlah kaum muslimin saat itu mencapai 500 orang. Nah, mukjizat yang berikutnya ya, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Ya. Jadi ceritanya Rasulullah ingin mengajak Abu Hurairah ke rumah Rasulullah. Nah, Abu Hurairah ini kan ahli hadis ya. Jadi Rasulullah ingin menghafal hadis. Tapi Rasulullah tahu nih, Abu Hurairah lagi lapar dan nggak punya makanan di rumahnya. Kebetulan di rumah Rasulullah ada segelas susu. Gitu. Nah, Rasulullah nggak minta Abu Hurairah langsung minum gitu ya. Tapi beliau minta supaya Abu Hurairah panggil apa Ashabus Sufah ya, yaitu para sahabat yang tinggal dekat rumah Rasulullah untuk belajar Islam. Abu Hurairah bingung ya, susunya kan cuma segelas gitu ya. Terus dalam hatinya takut gak kedapatan susu gitu ya. Tapi taatnya sama Rasul mengalahkan kelaparannya dia gitu. Akhirnya dia tetap melaksanakan perintah Rasulullah. Dipanggil lah gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah membagikan segelas susu itu kepada orang yang pertama. Jadi Rasulullah meminta Abu Hurairah membagikan susu ke orang yang pertama. Kemudian orang yang pertama itu minum sampai puas, sampai kenyang. Terus dibalikan lagi ke Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah kasih lagi ke Abu Hurairah ya untuk minum orang yang kedua, ketiga dan berikutnya. Nah, hingga semuanya itu merasa puas. Kemudian Rasulullah tersenyum ke Abu Hurairah gitu ya dan minta supaya Abu Hurairah minum lagi. Tapi Abu Hurairah katakan, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku. Ketika udah kenyang banget Abu Hurairah. Rasulullah berkata, berikan padaku gelas itu. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan bersyukur, lalu baca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Ya. Nah ini eh, 5 gitu ya, 5 mukjizat. Jadi ada lagi sebetulnya ya, seperti Rasulullah bisa membelah bulan, ya, dan beberapa lagi. Hmm. Nah, dari yang kita bahas tadi gitu ya, kita bisa lihat gitu ya, kemuliaan Rasulullah gitu ya, dari akhlaknya, adabnya gitu ya, kelebihannya. Nah, yang pertama, kemuliaan Rasulullah. Rasulullah ini diutus untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Dan Allah, yang kedua, Allah menangguhkan azab selama Rasul masih hidup. Yang ketiga, Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai bagian dari ketaatan kepadanya. Kemudian yang keempat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang kelima, Allah menjadikan Rasulullah ini sebagai imam sholat para nabi. Ya, ini waktu peristiwa Isra Mi'raj ya, bahwa Nabi dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam sholat bagi nabi yang lain. Kemudian
Rasulullah adalah orang yang membuka kunci surga. Ya. Jadi pada hari kiamat Rasulullah mendatangi pintu surga dan memohon dibuka. Ketika ditanya siapakah engkau, gitu ya, Rasulullah menjawab, aku Muhammad. Kemudian pintu surga menjawab, saya diperintahkan terbuka untukmu dan saya tidak diperbolehkan terbuka bagi seorang pun sebelum engkau. Yang ketujuh, kemuliaan Rasulullah adalah hanya Rasulullah yang dapat memberi syafaat di hari kiamat. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad memintakan kepada nabi-nabi lain, gitu ya, untuk memberikan syafaat, apa apa untuk umatnya agar diampuni umatnya, nabi yang lain tidak bisa, ya. Namun sampai akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, Allah menjawab, wahai Muhammad, masukkanlah ke surga umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan surga dan selain mereka lewat pintu yang lain lagi. Ya, jadi hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nah, jadi itu kemuliaan Rasulullah. Nah, bagaimana kaitannya gitu ya? Kalau sekarang kan lagi marak nih, mulai marak ya, sebentar lagi juga ya, tentang Maulid Nabi. Jadi kalau kita lihat sesuatu itu, hukumnya itu tergantung definisi. Ya. Jadi kalau definisi Maulid itu waktu kelahiran. Jadi Maulid bukan peringatan ulang tahun, ya. Kalau peringatan atau perayaan itu dikatakan Id, gitu ya. Jadi Maulid itu adalah waktu kelahiran. Nah, kalau Maulud itu bayi yang dilahirkan orangnya, ya. Jadi Maulidun Nabi artinya waktu kelahiran Nabi. Maulidun Nabi artinya Nabi yang dilahirkan. Nah, apa hukumnya Maulid Nabi? Kalau kita artikan Maulid Nabi sesuai dengan hukum tadi, gitu ya, eh, maka tidak ada hukumnya, gitu. Karena waktu lahir itu tidak ada hukumnya. Nah, kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Jadi kodar Allah, ketentuan Allah dia lahir. Nah, hukum itu terletak pada perbuatan, bukan pada benda dan waktu. Ya. Misalnya, kayak pisau. Apa hukumnya pisau? Nggak ada hukumnya pisau. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk memasak, ada hukumnya. Boleh, gitu ya. Malah perlu. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk memotong sayuran, ya, dan juga bahan masakan lain. Nah, apa hukum pisau yang digunakan untuk membunuh? Itu termasuk perbuatan haram, dosa besar. Ya, jadi hukum itu terletak pada perbuatan, bukan pada benda. Jadi kalau kita mendefinisikan maulid itu waktu kelahiran, ya, itu nggak ada hukumnya. Nah, kalau kita lihat pendapat Imam Asy'uti, ya, beliau berpendapat bahwa maulid Nabi itu boleh dilakukan dengan 4 unsur, ya, yaitu ada membaca Al-Quran, membaca maulid atau sejarah Nabi, menyambung silaturahim atau tausiah, dan to'am atau makanan. Beliau mengatakan, maulid Nabi adalah bid'atun hasanah, bid'ah yang baik namun bersyarat. Dan dibolehkan selama isinya hanya 4 unsur tadi, ya. Ada baca Al-Quran, ada baca maulid atau sejarah Nabi, menyambung silaturahim atau tausiah, dan to'am, makanan. Nah, adapun melompat-lompat, berlari-lari, dendam, ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan pada perayaan itu tidak dibenarkan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya. Jadi kalau pengertian maulid tadi waktu lahir itu harusnya kita bergembira dengan waktu lahirnya Nabi. Apalagi kita ini hidup setelah Nabi lahir, gitu ya. Dan kita ini umatnya Nabi, gitu ya. Jadi malah aneh kalau umatnya Nabi tidak bergembira dengan maulid Nabi. Mengapa? Karena Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sangat bergembira menyambut datangnya utusan Allah. Padahal Nabi belum lahir. Ya. Dan mereka belum hidup di zaman Nabi. Tapi mereka bergembira. Jadi sikap kita gembira akan ada datang
apa? Kalau kita kan sudah datang gitu ya utusan Allah. Kalau Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu mereka bergembira karena akan datang utusan Allah. Nah, jadi jika pengertian Maulid itu dikatakan waktu kelahiran, ya waktu Nabi, nah itu sikap kita itu bergembira karena telah datang ya utusan Allah, juru selamat yang membawa pedoman, ya yang memberikan cahaya keislaman kepada kita. Nah, bagaimana sih riwayat peringatan Maulid Nabi ya? Itu tradisi atau bukan? Jadi ada tiga pendapat gitu ya. Yang pertama dikatakan tradisi ini berawal tercetus di kota Mesir ya oleh seorang yang bernama Abu Tamim pada masa dinasti Ubaid. Memang awalnya ini suatu perayaan tanpa dimaknai makna yang dalam. Dan beberapa hal gitu ya, beberapa pendapat ini menghubungkannya dengan aliran Syiah. Pendapat yang kedua, peringatan ini dimulai tahun 549 sampai 630 di Irak ya, tepatnya di kota Irbil. Jadi gubernur Irbil saat itu Sultan Abu Said mengumpulkan para pemuda, ulama, ahli agama untuk memberikan pemahaman ya tentang keutamaan kemuliaan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka prihatin terhadap umat Islam yang mulai merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, pendapat ketiga ini dirayakan kembali tahun 567 sampai 640 Hijriah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin pada saat itu untuk menghadapi perang salib, ya, melawan kaum salibis. Dan ini dilakukan untuk menyemangati gitu ya, untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan kerajaan salibis. Nah, dari tiga pendapat tersebut, gitu ya, yang perlu ditekankan bukanlah perayaan dalam bentuk pesta atau kegiatan seremonial semata, gitu ya. Jadi tujuannya Maulid bukan itu, bukan pestanya, bukan perayaannya atau kegiatan seremonialnya, tetapi Maulid Nabi ini adalah momen, ya, momen refleksi dan introspeksi dalam meningkatkan pemahaman tentang Islam dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi, gitu ya. Jadi sebagai tadi kita belajar tentang akhlak Nabi, gitu ya, tentang adabnya, gitu ya, itu semua kita refleksikan, bah kita kita teladani, gitu ya, dan kita introspeksi diri, gitu ya, dengan momen Maulid Nabi ini, gitu ya. Jadi kan biasanya kalau misalnya ada momen, gitu ya, itu eh, menjadi sesuatu hal yang apa untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya kayak momen 17 Agustus gitu ya. Nah, momen ini kan diramaikan gitu ya, diperingati oleh warga kita gitu bangsa Indonesia misalnya dengan perlombaan-perlombaan dan sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk merekatkan hubungan antar warga gitu ya. Nah, momen-momen ini kadang perlu gitu ya untuk eh, meningkatkan sesuatu gitu ya atau ada tujuannya. Kayak misalnya kita tarif Ramadan, dikit lagi Ramadan, ada momen Ramadan. Nah, di situ kita belajar lagi fikih puasa gitu dan sebagainya. Nah, kita ngambil momen itu untuk mengingat lagi gitu ya. Nah, demikian juga momen Maulid Nabi ini menjadi momen kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengingat kembali akan sosok Rasulullah, ajarannya, kemuliaannya, perbuatan-perbuatan yang patut kita teladani, kemudian kita mengambil inspirasi atau teladan dari Rasulullah dan kita sebarkan ya apa yang sudah kita dapat dari Rasulullah kita sebarkan ya dan kita memahami juga bahwa akan ada perbedaan ya perbedaan pendapat mengenai hal ini gitu. Nah, untuk itu perlu saling memahami, menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing umat. Jadi kita tidak harus memaksa orang itu harus sama pendapat dengan saya gitu. Tapi kita menghormati perbedaan tersebut ya. Dan kita menjadi momentum Maulid ini untuk perubahan buat diri kita. Hmm, ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang gitu ya, orang yang mencontoh menjadikan Rasulullah sebagai
qudwah hasanah ya. Jadi kalau kita lihat tadi Rasulullah itu masya Allah akhlaknya bagus banget gitu ya. Nah orang-orang yang menjadikan Rasulullah uswah hasanah dan kemudian dia melakukan hal itu atsarnya eh, apa eh, pengaruhnya. Jadi dia pun akan menjadi orang yang mulia gitu ya. Jadi Rasulullah ini kan orang yang mulia. Ketika ada orang yang mengikuti akhlak Rasulullah yang mulia, maka orang itu akan menjadi mulia. Nah, ini keutamaan gitu ya, keutamaannya akhlak Rasulullah. Jadi siapapun yang mengikuti akhlak Rasulullah, maka dia pun akan menjadi orang yang mulia. Nah, tadi jadinya, jadi momen Maulid Nabi gitu ya, bulan Rabiul Awal ini kita tahu ini bulan Nabi. Tetapi bukan bulan kelahirannya saja gitu ya, karena Rasulullah juga wafat di bulan ini. Tuh. Nah, ini menjadi refleksi kita supaya kita muhasabah gitu ya, meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita dan sebagainya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita meniru tingkah laku Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, memuji dan memuliakannya, selalu merindukan Rasulullah, mencintai keluarga para sahabat dan pengikut Rasulullah, membenci orang yang membenci Rasulullah dan mencintai Al-Quran. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita cinta sama Rasulullah, ya. Bukan sekedar hadir perayaan dengan hadir fisik yang kurang bermakna gitu ya. Tetapi lebih kepada eh, meniru gitu ya tingkah laku Rasulullah, akhlaknya ini lebih kita realisasikan dalam kehidupan kita. Ya mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan Rasulullah ya teladan sepanjang masa sampai kapanpun kita butuh gitu ya butuh contoh butuh figur ya setiap orang ini pasti butuh contoh butuh figur untuk menjadi yang lebih baik ya mungkin itu yang bisa disampaikan lebih kurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti monitor Pak Siti. Sitinya sedang sibuk dengan anak-anaknya. Saya coba lanjutkan baik ibu sekalian demikian apa yang disampaikan oleh Ustazah Dina terkait Rasulullah sebagai teladan kita sepanjang zaman yang terus kita coba untuk kayak meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya sih, silakan. Ibu, mungkin saya coba pancing tentang itu Ustazah. La takdo pala kal jannah. Dengan pemarah karena muslim ya, itu kan salah satu dari hak Rasulullah juga gitu. Nah, itu apakah kita artinya tidak boleh marah sama sekali gitu? Apa cuman sedikit-sedikit marah, kok marahnya sedikit? Mungkin seperti Sedikit marah. sih, Pak. Karena kan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu saya lah. Kan apa emosi emosian karena lebih banyak menggunakan perasaan gitu ya akhirnya buat kita jadi kok marah gitu sebatas bolehnya seperti apa masih ibu supaya ibunya ada yang bertanya juga nih baik saja Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Kalau dibilang manusia itu nggak pernah marah, nggak juga kali ya. Pasti adanya. Namanya manusia gitu ya. Jadi memang sikap marah ini itu ya, itu memang Allah taruh gitu ya, taruh di hati manusia gitu ya. Cuma bedanya kita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah pun sebetulnya bisa marah gitu ya. Namun Rasulullah
kalau marah itu terhadap apa dulu gitu ya. Dan biasanya Rasul itu ditegur langsung sama Allah. Jadi kadang kalau kita sering marah ini, kita itu jadi suka bersikap kasar gitu ya. Kemudian marah ini juga bisa menghilangkan pahala gitu ya. Dan akhirnya jatuhnya tadi ya, harusnya kan la taqtub walakal jannah, tetapi ketika kita marah malah jalan menuju surga kita ketutup gitu. Nah, jadi memang eh, perlu kiat-kiat gitu ya. Gimana sih gitu ya untuk meredam marah gitu ya. Kalau nonton film Nusa Rara kan ada tuh ya. Pernah lihat gak film nonton film Nusanya Rara? Latak dok gitu ya. Jadi eh, kalau yang namanya marah itu pasti ada gitu ya di kita. Namun bagaimana kita mensiasati supaya marah kita ini tidak menjadi penghalang kita masuk surga. Caranya gimana? Yang pertama ta'awuz ya. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Karena biasanya marah kita itu karena digoda sama setan. Nah, jadi ada yang lucunya gini. Ketika Tahsin membaca ta'awuz gitu ya, ternyata kan tuh bacaannya masih belum benar tuh gitu ya. Huruf huruf da-nya, huruf ha-nya gitu. Terus kata ustazahnya, pantesan aja jinnya gak kabur-kabur, baca ta'awuznya salah gitu. Jadi baca ta'awuznya itu penempatan makhrajul hurufnya nggak benar gitu ya. Padahal niat kita gitu ya supaya dihindari dari godaan setan. Tapi karena kita bacanya belum pas gitu ya, jadi artinya pun jadi berubah gitu. Memang tapi bisa kita baca pakai bahasa Indonesia ya, atau dalam hati gitu ya. Tapi itu cuma ini aja. Nah, yang pertama, jadi harus membaca ta'awuz. Kemudian merubah posisi ya. Jadi kalau kita lagi berdiri, ngarahnya kita duduk ya. Kemudian kalau lagi kita duduk, udah masih marah juga ya kita berbaring gitu ya. Dan jadi yang pertama ta'awuz, kedua merubah posisi posisi badan kita, posisi tubuh, dan yang ketiga itu kalau emang masih belum hilang juga. Jadi kan ada gini, kita lagi kesel sama orang ya, ini orang ngomong terus gitu ya. Kita udah berdiri, udah kita duduk gitu ya, biar marahnya hilang. Tapi itu orang tetap ngomong, belum marahin kita. Kita udah tiduran, masih marahin juga. Akhirnya kabur deh ke kamar mandi, ngapain? Wudhu gitu. Nah, jadi kalau merubah posisi ternyata tidak bisa eh, menghilangkan marah, nah kita berwudhu gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau memang wudhu juga ternyata tidak bisa gitu ya, ya lebih baik diam aja. Jadi kalau udah wudhu, terus diam aja, jangan merespon gitu ya terhadap orang yang marah itu. Jadi kita lebih kalem. Kenapa tadi? Karena ternyata marah itu menutup jalan ke surga kita gitu. Nah, diamnya kita itu kita mengingat gitu ya. Kalau saya marah, nanti jalan menuju surga saya tertutup. Jadi diam aja, istighfar gitu ya. Insya Allah nanti marahnya reda. Gitu. Ya. Mungkin gitu ya. Jadi yang pertama ta'awuz, kemudian kalau lagi marah merubah posisi duduk, kalau belum hilang juga wudhu gitu ya. Dan memang kalau itu udah parah banget, ya udah diem aja gitu ya, tidak merespon terhadap hal tersebut ya. Karena yang kita harus ingat, marah ini menjadi penutup jalan pintu surga kita. Jadi rugi banget gitu Bu ya. Misalnya kita udah dikit lagi masuk surga gitu ya. Ternyata marahnya lebih banyak daripada amalnya gitu kan. Nggak jadi deh masuk surga. Gitu. Sayang gitu. Seperti itu. Tapi kalau lagi Ya marah mungkin itu ya Bu teorinya, Yun. kalau lagi marah teorinya hilang semua tuh Ustazah. Wah, betul. Nah, jadi kalau kita eh, marah ini, kita ingat kisahnya ibunya eh, Imam Sudais ya. Beliau ini yang imam Masjidil Haram ya. Jadi dulu itu kisahnya kan Ibu Sudais ini mau ngadain acara gitu ya. Masak banyak, enak-enak.
Kan kebayang ya, kita kalau mau ngadain hajatan di rumah itu kan masaknya kan nggak main-main gitu kan. Memberi yang terbaik buat tetangga tadi, seperti akhlaknya Rasulullah. Makanan udah dihidang semuanya di meja, berupa macam. Terus makanannya enak-enak. Nah, sudah kecil ini, namanya anak kecil ya, dia malah menyiram pasir gitu ya di makanan yang itu udah dimasak ibunya gitu loh. Bayangin gimana? Coba kalau anak kita tamu dikit lagi datang, anak kita main pasir nyiramin makanan kita. Ah, pusing banget kita kan. Mau hidangin apa nih tamu gitu. Marah kan ibunya Sudais? Pasti marah. Kita juga marah kan kalau anak kita gitu. Tapi apa yang dikatakan Ibu Sudais gitu ya? Dasar kamu nih ya supaya nanti kalau udah gede kamu jadi imam masjid di Masjidil Haram gitu. Jadi marahnya gitu. Yang keluar dari kata-katanya kata-kata doa gitu. Tapi marah gitu ya. Biar kalau udah gede jadi imam masjid Masjidil Haram gitu. Jadi kalau kita marah anaknya, biar udah gede jadi presiden gitu ya. Biar udah gede jadi orang kaya yang banyak sedekahnya, yang solih gitu. Jadi marahnya ini dialihkan apa? Ditata gitu dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena kan kalau orang yang dizolimi itu doanya makbul. Pertama posisinya dia ibu. Posisinya orang tua, ibu, doanya makbul. Dijabah Allah. Posisi terzolimi itu doanya makbul. Gitu ya. Nah jadi double-double nih makbulnya Bu. Gitu. Nah kalau kita marah, kita ingat aja yang kisahnya Imam Sudais itu gitu ya. Jadi saya juga kalau lagi marah sama anak misalnya berusaha ya udah ingat gitu ya. Jadi yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik gitu ya. Pertama apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan gitu kalau kita marah ya kan. Jadi kalau kita ucapkan yang baik, insya Allah nanti hasilnya ke depan baik. Yang kedua, kalau kita marah menutup pintu surga kita gitu ya, jalan pintu surga kita ketutup. Jadi rugi marah gitu ya. Tapi memang kalau kesel mah biasa itu manusiawi ya. Gak mungkin lah kita nggak ada keselnya gitu kan. Jangankan kesel sama orang, kesel sama diri sendiri juga pernah gitu ya. Aduh, kenapa sih saya gitu tadi gitu ya. Nah itu juga kita ketika kesel sama diri sendiri, jangan mengutuk diri sendiri gitu istilahnya. Ya. Jadi, aduh emang saya bodoh, aduh memang saya ini. Nah itu jangan gitu. Jadi kalau kita kelupaan sesuatu gitu ya, kan istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan kita doa, ya Allah semoga besok-besok saya ingat, saya lebih cakep, lebih cerdas, lebih oke, doa yang baik gitu ya. Jangan sampai kita mengumpat gitu ya terhadap diri sendiri juga. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar itu nanti akan menjadi kenyataan ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu ya. Nah, jadi memang harus dilatih gitu ya. Bagaimana dari mulut kita ini selalu keluar kata-kata yang baik ya. Itu butuh latihan. Nah, bahkan ada cerita, ada seseorang yang semua kata-kata yang dari mulutnya ini dia biasa berbuat keluar yang baik gitu ya. Jadi ketika suatu saat ada orang yang zalim sama dia, dia diam gitu ya. Sampai orang lain kesel. Kenapa kamu digituin diam aja gitu ya. Tapi dia tetap diam gitu. Sampai kemudian dia bilang, saya bingung gitu ya. Mau mengeluarkan kata-kata apa gitu ya. Karena saya tidak biasa mengeluarkan kata-kata yang buruk gitu. Nah, jadi kalau ada pepatah bilang, teko itu mengeluarkan seperti apa isinya. Kalau teko itu isinya susu, yang keluar dari teko itu susu. Kalau teko itu isinya air putih, yang keluar juga air putih. Kalau teko itu isinya madu, yang keluar juga madu. Artinya apa yang ada di kepala kita, itu yang keluar dari mulut kita itu apa yang ada di kepala kita. Gitu. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di kita. Gitu. Jadi nggak bisa tuh orang bilang, ah dia mah mulutnya aja gitu, hatinya baik gitu ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena otomatis apa yang ada di otak dan hatinya itu keluar gitu. Nah, makanya harus menjaga lisan ya. Ya, mungkin itu ya Bu Yuli ya. Dan Ibu Fatih Farida. Baik, Ustazah. Silakan Ibu, kesempatan satu lagi. Jika ada yang bertanya. Atau sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, kami silakan Ustazah untuk menutup acara dengan doa.
Ya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda kita kali ini ya, tentang pembahasan Rasulullah teladan sepanjang zaman. Ya, menjadi tugas kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ya, jadi kalau kita pun ketika kita menjadi teladan, maka keluarga kita, ya khususnya anak-anak kita ini akan melihat sosok teladan dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah, yang anak-anak kita lihat pun apa yang kita pelajari, gitu ya, dari keteladanan Rasulullah. Nah ini penting, ya. Baik, kita tutup dengan istighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma usarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa nsurna ala al-qaumil kafirin. Allahumma la sahla illa ma ja'alhu sahla. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi Subhanallah. Ustazah atas materi yang diberikan.